Mazmur ayat 33 kita belajar satu hal. Haleluya. Saudara masih bersemangat? Amin. Walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah, tumbang, omikron, segala macam. Tapi kita tetap semangat, amin. Ketika kita tetap mendengar firman Tuhan. Mazmur ayat 33, ketemu? Katakan amin. Tetapi apa? Tetapi apa? Dan maka kenapa ayat ini yang saya pakai? Karena ayat ini udah hafal semuanya, amin. Tapi prakteknya nggak ada yang melakukan, amin. Hari ini ya, di awal tahun mau masuk bulan Februari, Tuhan ingatkan lagi pada kita. Tapi carilah dahulu, garis bawah kata dahulu. Apa ayat ini mau bilang? Kalau saudara ada apa-apa, kalau saudara mengalami apa-apa, kalau saudara mengalami penderitaan, kekurangan uang, sakit, dan lain-lain, Alkitab sudah pesan. Tapi carilah apa? Carilah apa? Carilah dulu, nomor sah. Nggak ditulis tuh, tapi carilah dulu pendeta. Nggak ada, tapi carilah dulu penatua. Tapi carilah dahulu kerajaan. Dompet saudara ada isinya hari ini? Ada apa ya? Ada yang nggak ada? Jangan cari rentenir, saudara. Kalau kamu punya duit, jangan cari pinjol. Bisa kelilit utang, amin. Kalau kita mengatakan, kalau saudara ngambil dengan carilah yang lain, carilah dahulu kerajaan. Kalau saudara sakit, cari dahulu kerajaan. Doa. Jangan malam-malam jam 2 malam sakit. Baik, tolong, baik. Boleh, cuma ngerepotin kita jelek, jangan doa, cari kerajaan, amin. Tapi saya nggak mau bahas yang itu, bahas yang selanjutnya. Tapi dulu ya, kita habisin dulu ya. Tapi carilah dulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Tapi orang Kristen terbalik, banyak kan sekarang mau tambahannya dulu, baru cari kerajaan. Mau minta berkatnya dulu, baru cari kerajaan. Ada orang gitu, Pak, Bu, ayo ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan untungnya apa? Saya dapat apa kalau ikut Tuhan? Ada yang ngomong, kalau saya diberkati, saya akan ikut Tuhan. Kalau toko saya laris, saya mau percaya Tuhan. Kalau saya sembuh, saya mau percaya Tuhan. Ada yang begitu, ada? Banyak. Terbalik. Alkitab nggak salah, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah. Bukan cari tambahannya, minta tambahannya dulu. Bukan minta berkatnya dulu, bukan minta kesembuhan dulu, baru cari kerajaan Allah. Alkitab nggak bilang begitu, kan? Bertobat, saudara. Kalau punya jadi orang Kristen punya yang begitu. Misalkan yang jomblo, cari saya istri dulu, baru saya. Dibalik, nggak boleh begitu, kan? Walaupun saudara nggak punya uang, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan masalah, tetap nomor satu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Haleluya, bergumul buat Tuhan. Haleluya. Jangan dibalik. Jadi yang pertama, carilah Tuhan, jangan cari yang lain. Tapi jangan dibalik, jangan cari berkat, tapi carilah Tuhan dulu, baru berkat ditambah, baru kesembuhan diberikan, baru segala macam diberikan. Amin. Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Saya mau bahas ini. Carilah kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Garis bawah kebenarannya. Ini lebih dalam lagi. Dan kebenarannya banyak. Ya, banyak orang
tapi nggak mau cari kebenaran. Lebih parah lagi yang bawah, cari Tuhan mau tambahannya, bukan cari kebenaran. Padahal kalau saudara ngerti kebenaran firman, ngerti kebenaran kekristenan, berkat akan datang dengan sendirinya, kesembuhan akan datang dengan sendirinya. Kenapa firman ini datang sama kita? Karena akhir-akhir ini yang pertama, banyak orang cari kerajaan Allah bukan cari kebenaran. Dengar khotbah bukan cari kebenaran, tapi cari kesalahannya. Yang pertama dari ayat ini saya mau sampaikan, kenapa ayat ini bilang cari dengan kebenarannya? Karena banyak umat Tuhan cuma cari kesalahannya. Amin, amin, amin. Contoh soal memberi, berilah maka kamu akan diberi. Oh, banyak umat Tuhan bukan cari kebenarannya tentang memberi, malah dicari kesalahannya. Kenapa mesti memberi? Kenapa mesti memberi? Saudara, soal perpuluhan, soal kolekte itu banyak dibahas. Jadi banyak orang cari kesalahannya. Apa yang ada yang bilang, jangan memberi perpuluhan, jangan suka memberi ke gereja, jangan begini dan begitu. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara belum ketemu kebenaran, jangan bicara tentang kesalahannya. Cari kebenarannya, bukan cari kesalahannya. Jadilah orang Kristen yang mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Banyak orang Kristen datang bukan cari kebenaran gembalanya, pemimpinnya, yang dicari apanya? Kesalahannya. Dikorek-korek kesalahannya. Sama orang Kristen juga. Waktu di masalah perpuluhan, dikorek-korek kenapa perpuluhan. Padahal niatnya satu, nggak mau lakukan firman, betul? Dikorek-korek, ini salah, dicari kesalahannya. Padahal kita lakukan, maka kamu akan menemukan kebenaran. Amin. Waktu ketemu kebenaran, kamu akan diberi tambahannya. Amin. Ada satu contoh orang yang mencari-cari kesalahan. Nazaret. Kita lihat Matius 13 ayat 53. Karena mencari kesalahan Tuhan Yesus, kota itu tidak ada mujizat. Ya. Ayat 53 ada. Selanjutnya. Setibanya di tempat asalnya, di tempat asalnya di mana? Di Nasar. Kalau saudara, ini perikopnya nggak bisa kelihatan ya. Kalau perikopnya saudara baca, apa perikopnya berarti? Hah? Yesus ditolak. Perikop ini menceritakan Yesus ditolak di Nasar. Kenapa Yesus ditolak ya? Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, mereka takjub, mereka berkata dari mana beroleh hikmat dan kuasa untuk melakukan mujizat. Ayat selanjutnya, bukankah yang dia tukang kayu? Mulai korek. Bukankah dia tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Ayat selanjutnya, dan bukan saudara-saudaranya perempuan semuanya bersama kita? Dari mana dia peroleh semuanya itu? Ayat 59. Lalu mereka kecewa. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri. Coba ayat selanjutnya dari mana? Dan karena apa? Banyak mujizat. Kita katakan tidak ada mujizat di situ. Di mana? Di Nazaret, tempat lahirnya Yesus. Kenapa tidak ada mujizat? Karena yang dicari bukan kebenarannya Tuhan. Amin. Yang dicari kesalahannya Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu orang-orang Kristen, Bapak Ibu, kalau saudara selama ikut ke gereja cuma hanya mencari
saudara mengalami mukjizat? Cari kebenarannya. Bagaimana cari kebenarannya? Nanti saya bahas. Jangan cari kesalahannya. Baru gembala kita bilang, ayo jemaat beri perpuluhan. Langsung dicari. Kenapa mesti perpuluhan? Dicari kesalahannya. Ini bilang nanti gereja lah, nanti anak pendeta lah, nanti inilah, nanti kalau kita kasih pendeta yang kaya lah, nanti kalau kita kasih gereja yang kaya. Saudara, stop. Amin. Tuhan cari kesalahannya, mari lakukan untuk kita bisa lihat kebenarannya. Waktu saudara tahu kebenarannya, maka mukjizat akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tapi kalau saudara cari kesalahan, kayak saya khotbah, Pagun, apa itu Pagun? Anak mana tuh? Anak baru gede. Sebenarnya kalau jemaat suka cari kesalahannya itu banyak. Dikasih pendeta yang tua, dibilang apa? Ngantuk. Dikasih pendeta yang khotbah masih muda, bilangnya apa? Masih bawa kencur. Dikasih yang laki khotbah, yang perempuan bilang, dia nggak tahu perasaan wanita. Yang khotbah perempuan dibilangnya, nggak tahu perasaan laki-laki. Kalau saudara jadi umat yang begitu, mencari kesalahannya, mana ada mukjizat terjadi. Amin. Hari ini saudara menjadi umat yang carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran, bukan kesalahan. Karena kalau saudara cari kesalahan, lihat Nazaret, tidak ada mukjizat. Dengar ya anak-anak muda, ya jemaat-jemaat, dengar. Kalau kita hanya kerjanya mencari kesalahan pemimpin, mencari kesalahan orang yang diurapi Tuhan, apa? Kita katakan tidak ada mukjizat. Ada orang begitu. Oh, di sini mah pendetanya galak, pindahlah ke gereja lain. Ternyata di gereja lain lebih galak. Sudah jadi orang Kristen yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, bukan kesalahan. Karena waktu cari kesalahan tidak ada mukjizat. Bukan kata saya di Alkitab sendiri, itu Nazaret. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak ada mukjizat. Yang kedua, kenapa ayat ini dan kebenarannya? Karena banyak anak Tuhan cuma stop di carilah kerajaan Allah, stop. Tapi waktu diajak Tuhan untuk tahu kebenarannya, kabur. Jadi banyak anak Tuhan cuma mau cari kerajaan Allah. Waktu mau Tuhan tunjukkan kebenarannya, jadi belum sampai ke kebenarannya, udah Tuhan nggak mau lah. Kapan saudara tahu kebenarannya? Contoh, saudara mau kebenarannya Tuhan mencukupi. Kemana Tuhan ajak saudara? Ke bank? Ke rumah orang kaya? Tuhan ajak kemana saudara? Mau tahu? Tuhan akan ajak saudara ke situasi yang tersulit, paling sulit. Ngerti maksud saya? Saya pernah dibawa Tuhan ke situasi ini. Waktu nggak punya duit, nggak ada duit sama sekali. Di situ saya cuma bisa berseru dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Di waktu yang tepat, Tuhan memberi berkat. Ada orang datang membawa berkat. Saya belum bisa cerita. Bawa amplop, isinya duit. Ngerti? Di situ saya tahu kebenarannya. Bahwa sesulit apapun, tepat pada waktunya, Tuhan akan menolong dan mencukup. Tahu artinya Tuhan mencukupi?
Tahu Tuhan artinya mencukupi sekarang? Bukan saudara dikasih duit terus, tapi saudara dibawa ke situasi sulit. Ketika saudara tetap bertahan dengan Tuhan dan iman saudara tetap, maka saudara tetap kepada Tuhan. Di situ Tuhan lihat, Tuhan kerjakan sesuatu terjadi. Orang akan bisa memberikan berkat pada saudara yang Tuhan. Di situ mulut saudara akan berkata, wah, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Saudara, di situ saudara bukan, saya itu bukan cuma nangis, tapi saya merasakan, Tuhan saya hebat. Di situ Tuhan, saudara baru ngerti bahwa Tuhan hebat dalam keuangan. Di situ saudara akan ngerti bahwa Tuhan hebat mencukupi kebutuhan. Amin. Dan contoh, bagaimana saudara bisa tahu Tuhan itu menyembuhkan? Saudara mau tahu? Tuhan bawa kemana saudara untuk saudara bisa tahu kebenarannya bahwa Tuhan menyembuhkan? Saudara mau tahu? Saudara dikasih penyakit. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara sakit, jangan dulu marah-marah, jangan terus sewot. Katakan haleluya Tuhan, terima kasih karena saudara lagi mau dibawa Tuhan untuk menyaksikan kebenaran. Waktu saudara diajak Tuhan punya sakit, terus saudara berdoa, Tuhan sembuhkan. Apa yang saudara bisa ucapkan? Pasti saudara bilang, Tuhanku hebat. Betul? Ngerti maksud saya? Kenapa orang Kristen pada kabur ketika Tuhan ajak ke kebenaran? Kenapa banyak orang Kristen kabur cuma maunya cari kerajaan Allah, tapi nggak mau kebenarannya karena nggak mau dibawa kepada Mazmur 23. Kita lihat ada 4 jalan. Ada 4 jalan. Jadi saudara, kalau saudara diizinkan masalah terjadi, diizinkan sakit penyakit terjadi, diizinkan keuangan saudara melorot, tetap percaya tuh, karena di situ Tuhan sedang mengajarkan kebenarannya, supaya mata saudara terbelah, saudara iman saudara tambah yakin, oh benar. Saudara, waktu saya ngalamin gak punya duit, tiba-tiba orang bisa datang kasih duit, di situ saya percaya apapun keadaannya Tuhan akan menolong tepat waktunya. Jadi kalau saya gak punya duit, udah gak ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena yakin Tuhan menolong. Kenapa? Karena saya sudah ngalamin dan saya tahu kebenarannya. Jadi kalau saudara diizinkan kayak sakit COVID misalnya, ya, saya udah S2 sakit COVID kan, orang pada takut COVID begini. Saudara, saya mau tanya, orang yang kena COVID sama orang yang belum kena COVID ceritanya beda apa sama? Menakutkan yang mana, yang belum kena COVID atau udah kena COVID? Kalau belum kena COVID ceritanya menakut, ntar begini, ntar begitu. Tapi kalau udah kena COVID, udah ngejalanin, pasti ngomongnya gini, 5 hari juga baik, paling gak tergantung tenggorokan, minum panadol tuh baik. Betul? Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena udah tahu kebenarannya. Kapan dia tahu kebenarannya? Ketika dia kena. Makanya kalau saudara belum kena, jangan ngomong deh saudara ya. Udah jangan cerita nakut-nakutin. Covid beginilah, Covid begitulah. Tapi kalau saudara kena, udah kena dan ngalamin, oh mungkin cuma minum panadol 4 baik. Ada yang minum panadol 4 baik. Ada yang minum ini baik, enteng-enteng ceritanya. Tapi kalau nggak tahu kebenarannya serem. Begitu juga kebenaran firman. Kalau orang yang pengen firmannya yang nggak ngalamin, pasti menakutkan. Aduh Pak, saya nggak punya duit, bagaimana nih Pak? Mati saya. Terus yang kasih tahunya juga belum ngalamin. Bukannya nambah tenang, malah tambah panik, betul? Ibu sih boros, ibu sih nggak nabung. Bapak sih, betul. Tapi kalau orang yang tahu kebenarannya, waktu misalkan Bu Tati datang sama saya, Pak Kun, saya nggak punya duit, bagaimana nih? Aduh, besok mau bayar ini, mau bayar itu. Saya dengan entengnya bilang, Bu Tati, doa.
Tuhan akan menolong. Kenapa dengan tenang saya bilang begitu? Karena saya mengalami ketika doa dan Tuhan tepat menolong pada waktunya. Jadi orang Kristen yang tahu kebenaran. Ketika dia tadi Mazmur 23. Ada yang sakit hari ini? Bilang puji Tuhan. Makanya banyak papanya yang nangis kan. Emang pas itu kan, tenang. Tuhan akan menolong. Banyak ceritanya. Kita kalau di train ya cukup lah. Ntar masalah rumah sakit yang nggak ada kamar lah. Tapi Tuhan baik, Tuhan tolong. Tepat pada waktunya. Karena kita kembali lagi bukan gerakan duduknya, tapi kita kembali kepada Tuhan. Berdoa. Doa yang mampu menyentuh hati itu. Mazmur 23. Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan apa? Ini ayat nggak benar. Tapi kalau berasa takut kekurangan ada nggak? Kalau nggak punya duit, takut kekurangan ada kan? Nah, itu salah saudara sendiri. Karena percaya suara hati saudara, kan? Karena percaya kekhawatiran saudara, kan? Nggak percaya firman. Kan firman bilang Tuhan adalah gembalaku apa? Takkan? Pegang ini, jangan pegang suara hati atau suara tetangga yang menakutkan, kan? Pegang firman Tuhan. Kalau saudara nggak punya duit, jangan dengar suara orang yang itu mati dulu, nggak makan. Jangan dengan omongan tetangga, ngomongan Tuhan yang saudara dengar. Tuhan adalah gembalaku apa? Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput, Ia membimbing aku ke jalan ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang beroleh, di jalan yang apa? Benar. Oleh karena jalan yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Jadi ada 4 jalan yang Tuhan bawa. Rumput hijau, air tenang, sama kebenaran, dan satu lagi apa? Lembah ke. Saya mau kasih tahu saudara. Kapan Tuhan bawa saudara untuk tahu kebenarannya? Ketika Tuhan ajak saudara masuk ke dalam lembah kelam itu masalah kesulitan, kekurangan, apalagi penyakit, mau bayar itu mau bayar ini nggak ada duit, di PHK, dagang sepi, itu lembah ke. Tapi kita katakan kita berjalan bersama siapa di lembah kelam? Bersama Tuhan. Nah, saudara harus percaya. Waktu saudara di lembah kelam, di penderitaan, itu Tuhan lagi mau mengajar kebenarannya. Amin. Waktu saudara ada situasi sakit, Tuhan sedang bawa saudara kepada kebenarannya. Terlepaslah saudara makan jeroan banyak, makannya jorok, itu lepas dari situ deh. Karena ada orang bilang, sakit apa Pak? Darah tinggi, lusin, banyak makan kambing, ya kan? Banyak makan santan. Sudah terlepas dari situ, kita percaya Tuhan izinkan penyakit terjadi. Ya? Dan waktu penyakit terjadi, kita lagi dibawa ke lembah kelam. Waktu kita dibawa ke lembah kelam, ingat, kita sedang diajar kebenaran. Waktu saudara bisa lewati kebenarannya, saudara akan bilang berkata, yes, Tuhan hebat. Waktu saya sembuh dari COVID pertama, semua pada panik. COVID pertama nih yang panik. Ya nggak tahu ceritanya kan, kalau kena COVID pasti geng, kena COVID pasti meninggal, begitu ya. Kena saya lagi, waduh, ini kelinci percobaan dong. Ternyata saya baru tahu kenapa saya diizinkan COVID, supaya bisa ceri. Kalau COVID itu begini, jadi bisa menenangkan, bukan menakutkan. S2 kemarin juga,
positif lagi. Katanya udah kebal, kok kenal lagi? Ya sudah, nikmatin aja, amin. Percaya ada kebenarannya di sini. Katanya Omikron tuh begini kan. Kalau belum ngalamin tuh baca di koran Omikron tuh begini. Setelah saya ngalamin tuh, cuma begitu. Bukan begini, cuma begitu. Gatal-gatal dikit, gak enak, Jadi kalau saudara hidup sekarang di bawah Tuhan ke arah kesulitan, di bawah Tuhan kok saya sakit, kok saya di PHK, kok income saya kurang. Saudara, saya mau katakan, saudara lagi diajar Tuhan untuk tahu kebenaran. Istri saya telepon sama temannya yang pendeta di kampung, saudara. Mau bangun gereja nggak punya uang, saudara. Tapi gerejanya jadi. Gerejanya jadi. Cerita mau pasang pintu nggak ada duit. Akhirnya dia berseru sama Tuhan. Benar, saudara. Ya benar. Kalau butuh apa-apa berseru sama Tuhan. Kan kayak dahulu kerajaan Allah semua ditambah. Akhirnya pintu ada, jendela ada. Aduh, ceritanya spektakuler. Saya dengar dia cerita waktu dia mau pasang apa, nggak disangka orang jauh datang, dia mau kemana gitu, dia tiba-tiba mampir ke situ ngeliat gereja yang ada jendelanya, gereja yang kurang ini, dia ajak ke toko dibeli, akhirnya punya. Dia nggak pikir itu siapa, nggak pernah telepon, nggak pernah minta-minta, dia mintanya sama Tuhan, tapi Tuhan cukupkan. Dari mulutnya akan keluar perkataan Tuhan jahat, pasti akan bilang Tuhan, ini yang Tuhan cari, umat-umat Tuhan yang dari mulutnya keluar perkataan Tuhan hebat, Tuhan menolong tepat waktu, Tuhan menyembuhkan. Tapi bagaimana caranya ya Tuhan? Saudara diajak Tuhan, betul. Nah banyak orang kabur. Waktu Tuhan ajak kepada kebenarannya kabur. Padahal Tuhan mau kasih lihat, tenang. Waktu kamu setia, nanti dari mulut kamu pasti akan keluar. Hebat Tuhan. Ini belum sampai diajak Tuhan kepada kebenarannya kabur. Ya bagaimana tahu kebenarannya? Jadi janganlah jadi jemaat Tuhan yang cuma cari ajaran Allah, tapi nggak mau diajak Tuhan tahu kebenarannya. Oke? Yang pertama tadi apa? Jadilah jemaat yang cari kebenaran, bukan cari kesalahan. Firman itu bukan cari kesalahannya, tapi dilakukan untuk kita tahu kebenarannya. Kita lihat contoh. Kenapa Daud bisa hebat? Satu Samuel 17. Kita buka ayat 34. Sebelum Daud, Ayub dulu deh, Ayub. Ayatnya saya lupa. Ayub cuma bilang begini, dulu saya cuma dengar tentang Tuhan. Ini Ayub ya, kan sudah tahu cerita Ayub kan, dia ngalamin sakit, istrinya kabur, terus anak-anaknya mati, piaraannya, hewan-hewan ternaknya semua tewas, betul? Terus dia kasih penyakit. Ada ayat penting yang kita baca dulu. Ayub dulu, Ayub 1 ayat 7. Saya mau kasih tahu yang kebenaran. Saya mau kasih tahu sesuatu yang kebenaran. Ayub 1 ayat 7. Ayub 1 ayat 7. Itu dulu deh ya. Ya, karena itu kebenaran yang luar biasa. Saya mau sampaikan ke saudara. Gak ketemu? Maka bertanyalah siapa? Kepada siapa? Iblis bisa ngomong Tuhan. Tuhan tanya lagi.
Dari mana lo? Masuk Betawi ya. Tuhan nanya iblis, dari mana saja kau? Lalu kata iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Oh bukan ya, itu iblis dari Batak. Aku habis perjalanan mengelilingi dan menjelajah ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan lagi pada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab apa? Tidak ada seorang pun di bumi seperti ini yang demikian saleh dan jujur dan yang takut akan dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini suatu bulan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak apa-apa? Apakah dengan tidak apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Siapa yang membuat pagar Ayub? Kenapa? Karena Ayub jujur, takut Tuhan, saleh, ya kan? Terus apa lagi? Nah, apa yang dikerjanya diberkati, apa yang dimilikinya makin bertambah, kata iblis ya. Terus ayat 11. Tetapi ulurkan tanganmu Tuhan, jamah segala kepunyaannya, pasti dia akan mengutuki engkau. Saya mau kasih tahu ayat ini begini. Waktu saudara jujur, saleh, hidup saudara nih jujur, saleh, takut akan Tuhan seperti yang Ayub lakukan, ini kebenarannya. Kita katakan Tuhan ngapain? Memagari saudara. Waktu saudara hidup jujur saleh di hadapan Tuhan, Tuhan akan memagari hidup saudara. Ini kata siapa? Kata iblis yang tahu. Makanya iblis nggak bisa mengganggu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pagari. Bukan kata saya, Alkitab katakan, dan iblis sudah membuktikan kalau orang yang takut Tuhan dipagari Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan, betul? Apa yang dikerjakannya diberkati, ditambah. Iblis bilang begitu. Saudara mau semuanya ditambahkan kan? Jujur, saleh, takut Tuhan, maka dipagari. Apa yang dikerjakan Tuhan tambah. Makanya iblis bilang, coba Tuhan, ente cabut tuh pagar, ya kan? Jadi kalau Tuhan cabut pagar, apa yang dikerjakan gak diberkati, ya kan? Kata iblis nih, pasti dia ngusukin kau lah Tuhan. Pasti ayo kan ngutuk. Tuhan bilang oke, tapi jangan jamak jiwa. Disitulah perjuangan Ayub. Tapi Ayub hidup benar, tetap benar di mata Tuhan. Nggak kabur. Akhirnya di akhir ayat ini dia tahu kebenaran. Dulu cuma aku dengar, sekarang aku bisa melihat sendiri bahwa Tuhan itu berkuasa. Waktu saudara dalam lembah kelam, itu sebenarnya Tuhan sedang mengizinkan supaya tahu dari mulut saudara akan keluar kata-kata benar. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya setia dengan Ibu Rohani saya galak? Karena saya mau tahu kebenarannya. Sekarang saya baru tahu karena pemimpin yang galak itu membentuk karakter saya untuk menjadi lebih baik. Taat aja, disuruh ini taat aja, diomelin taat aja. Ternyata ada karakter yang Tuhan tumbuhkan. Amin. Dan itu tidak bisa dibeli di toko mana, di toko karakter nggak ada. Saudara mau karakter saudara baik, mau sifat saudara baik, izinkan Tuhan ajar saudara. Melalui apa? Pemimpin yang tegas, ya kan, gembala yang galak. Di situ akan lahir karakter yang bagus buat saudara.
Bilang kiri kanan. Amin. Saudara ikut seminar karakter yang baik bertahun-tahun gak akan mengubah karakter saudara. Karakter saudara hanya bisa diubah waktu saudara izinkan hidup saudara masuk ke dalam lembah kelam. Amin. Waktu di lembah kelam itu saudara diajar. Waktu keluar dari lembah kelam, seperti yang kemarin dikatakan, seperti kupu-kupu yang indah. Amin. Kupu-kupu dimasukin ke kepompong, ulet jadi kepompong. Di kepompong dikekep saudara. Banyak orang nggak mau dikekep kan. Tapi setelah ulet ini bertahan di kepompong, setiba waktunya dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Kenapa Tuhan ngajar kita untuk tahu kebenarannya? Karena waktu saudara menjalani kebenarannya Tuhan, belajar kebenarannya bersama Tuhan, melewati lembah kelam, melewati penderitaan, melewati hal-hal yang buruk, dan saudara tetap bertahan seperti Ayub, maka satu kali ketika masanya selesai, saudara akan tampil menjadi orang-orang yang dari mulutnya akan keluar perkataan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kenapa sekarang saat saya bilang ke orang bilang, bagaimana hidup ini perekonomian begini, bagaimana ke depan? Saya udah punya pelajaran kebenaran tentang Tuhan mencukupi. Saya cuma bilang, kecil buat Tuhan. Kenapa saya bilang kecil buat Tuhan? Karena saya sudah ngalamin bagaimana Tuhan mencukupi tempat pada waktunya. Yang paling penting, karena dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, doa dan syukur kepada Tuhan. Di situ terus saudara tahu. Ada lagi tadi si Daud Mazmur, ayo terakhir. Tadi Ayub ya, sekarang Mazmur. Sekarang Daud. 1 Samuel, sorry, bukan Mazmur. 1 Samuel 17 ayat 34. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya, ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Jangan mengembalakannya. Kata itu penting. Hambamu ini apa? Biasa. Udah biasa ngapain? Menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang apa? Tikus, kecoa, bebek. Kalau bebek mah tenang aja saudara. Saudara ngembalain domba datang kecoa yang kaya saudara. Enggak ya, kalau teman takut. Datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dari kawanannya, ayat selanjutnya. Jadi udah biasa, Daud biasa. Jangan lari biasanya. Maka aku akan mengajarnya dan melepaskan domba itu dari muda. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Ayat selanjutnya. Baik singa maupun beruang telah apa? Sudah atau belum? Telah kan? Berarti udah pernah mengajar, udah pernah menghajar. Udah pernah mengajar singa belum? Berarti belum telah, belum. Jadi dia akan belum. Tapi Daud bilang telah, berarti dia udah pernah mengajar, ya kan? Dan orang Filistin ini, ia akan sama seperti satu daripada binatang. Nanti Daud bisa mengajar. Saya mau katakan ini. Kenapa Daud bisa bilang sama Goliat? Nggak takut sama Goliat. Kenapa dia nggak takut sama Goliat? Kenapa dia bisa nantangin Goliat? Karena dia sudah biasa. Tuhan udah bawa dia ke lembah apa lembah kelamnya? Lagi anteng-anteng datang singa sama beruang, betul? Nah, banyak orang Kristen nggak kayak Daud, kabur. Bukan dihadapi, kabur. Tapi Daud dia hadapi singa beruang. Nah, kita katakan dia hadap. Aku telah menghajar.
Saudara mau jadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat, yang hebat, betul? Izinkan Tuhan membawa saudara menghadapi masalah besar, kecil, masalah besar. Makanya saya suka bilang, kalau ada masalah, nomor satu dari mulut saudara bilang begini, puji Tuhan, haleluya, betul? Karena lewat masalah itu, saudara lagi dibawa, diajak Tuhan pada kebenaran. Waktu saudara berhasil, mulut saudara akan berkata, Tuhan hebat. Oke? Sama kayak Daud. Tenteng aja. Tentara Israel waktu ada Goliat, mundar mandir aja saudara. Badannya kokor-kokor, seterak. Goliat bilang, hei siapa? Nggak ada yang berani. Daud masih muda, anak kecil. Berani. Apa yang membuat Daud berani? Karena dia biasa mengalahkan singa dan beruang. Dia biasa masuk ke dalam masalah-masalah. Karena dia biasa menghadapi sakit penyakit dan Tuhan sembuhkan. Makanya kalau ada penyakit baru, dia berani. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan akan menyembuhkan. Waktu masuk ke dalam masalah, dia nggak mengeluh, tapi dia bilang mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tahu bersama Tuhan dia bisa lewati semua. Mengerti maksud saya? Jadi kalau saudara ada masalah, kalau saudara ada sakit penyakit, bilang haleluya, puji Tuhan, ikuti, tapi jangan lupa doa. Arahnya sama Tuhan. Nanti Tuhan ajar saudara melewati. Waktu saudara selesai melewati lembah kelam, di situ saudara cerita bagaimana Tuhan hebat. Jadi mengerti saudara? Carilah dalam ayat yang pertama, Matius 6 ayat 37. Kayak saudara udah lelah. Ayo buka Matius 6 ayat 37. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan waktu sampai di situ, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau belum lewati kebenarannya, saudara akan sulit menikmati kebenaran. Tambahannya. Berapa banyak dari saudara yang bilang, saya mau belajar kebenarannya, saya mau tahu kebenarannya. Waktu Ayub tahu kebenarannya, Ayub memuji Tuhan dengan luar biasa. Saudara tahu waktu saudara lulus dari kebenarannya, saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Saudara akan menceritakan tentang Tuhan, kehebatan Tuhan. Makanya sekali lagi kalau saudara diizinkan lembah kelam, masalah terjadi, jangan lari dari Tuhan. Ikuti. Maka saudara akan melihat kebenarannya Tuhan. Waktu saudara mengalami kebenarannya Tuhan, mengangkat dari mulut saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Keluar perkataan Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Saudara tidak akan khawatir, saudara akan tidak takut lagi. Kenapa? Karena kebenarannya saudara sudah peroleh. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saudara, Alkitab tidak pernah salah. Jadi saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Seperti ayat ini katakan, tetapi carilah dahulu. Kalau saudara susah,